Sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Anak-anak, simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Itu artinya bahwa Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pohon beringin adalah pohon yang berkayu, artinya pohon beringin mempunyai akar tunggang, yaitu akar yang sangat kuat dan menjalar di mana-mana, seperti keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu. Sehingga sila ketiga dari Pancasila ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Sehingga dapat disatukan melalui sila ketiga ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu, atau yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia artinya lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok. Hal yang dimaksud yaitu sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ketiga ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan di antara rakyat Indonesia. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Berikut contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Lingkungan keluarga. Kita harus saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anggota keluarga yang lain. Kita juga harus mendengarkan dan mentaati nasihat ayah dan ibu. 2. Di lingkungan sekolah. Mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, ataupun agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah yang lain. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. 3. Di lingkungan masyarakat. Peduli terhadap masyarakat sekitar, artinya kita harus saling menghormati dan menghargai dengan para tetangga. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak, jika kita menerapkan pengamalan sila ketiga ini dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, dijamin kita akan hidup dengan damai dan tentram. Anak-anak, pada sila Persatuan Indonesia ini terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita disebut makhluk sosial karena kita dibutuhkan dan membutuhkan orang lain.
Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah keberagaman tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, jika di antara kita terdapat perbedaan, maka perbedaan itu bukanlah sesuatu untuk diruncingkan atau dipermasalahkan sehingga menjadi konflik dan permusuhan. Melainkan malah harus sebaliknya, yaitu diarahkan pada suatu hal yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.